You see those large, heavily armed men? They suspect you have killed their leader, and they want you dead. Quick? Okay, action! Buddies? We're just actors. Abe? That was perfect. Sebuah film animasi guys ya, yang menunjukkan pertolongan para minions dalam mencari tuan. Dan ya, di film ini adalah sebuah film sebuah film spin-off dari The Skippable Mummy. Dan juga film ini tayang di tahun ini guys ya. By the way, hi guys, welcome to Strike Movie. Hari ini aku sebenarnya sebuah cerita tentang film animasi yang kocak, lucu, dan sangat membuat kita bisa ngakak berkali-kali sepanjang nonton film ini guys ya. Minion and the Monster guys ya, baru tayang di tahun ini, di tahun 2026 di bulan Juli awal, dan sampai aku tes video ini tahun 2026 Agustus ini juga masih tayang guys ya di bioskop ya. Semua berawal ketika Minion, seperti yang kamu tahu ini secara setting itu di tahun 1920-an, di awal perkembangan film dunia. Dimana saat itu seperti kamu tahu ya, Minion berusaha mencari bos ya, ketika ketemu monster, ketemu raksasa, ketemu penyihir gitu kan, semuanya gagal. Paling ketika ketemu jadi gagal karena ada satu Minion yang bikin kacau, yaitu namanya si James. Sebenarnya bukan kacaunya jahat, tapi lebih tepatnya karena nggak sengaja menyelakai calon bosnya. Dan akhirnya bosnya malah bukannya menerima Minion sebagai anak buahnya, tapi malah membuatnya bos itu malah banyak yang sakit dan bahkan hilang gitu kan guys ya, gara-gara ketelateran dari si James ini guys. Dan singkat cerita, ini terus mencari bos, melalang buana dari pulau ke pulau, dari mana-mana guys ya. Dan singkat cerita mereka berada di sebuah kota di Hollywood gitu kan. Sampai ke sana, dan mereka nggak sengaja ingin main film. Sebenarnya mereka nggak main film, tapi ada saudara yang tertarik sama mereka, dan singkat cerita mereka bermain film aja. Dan ketika sebenarnya mereka juga cukup bagus ketika awal mereka mulai muncul dalam sebuah film itu, mereka juga cukup booming. Tapi ketika mereka mendapat sebuah perubahan di mana dari film bisu ke film yang bisa bersuara, mereka juga kurang bisa berdialog dengan baik dan juga berbicara dengan baik, sehingga mereka gagal. Tetapi obsesi tiga Minion, si James, Henry, sama si Ed ini untuk menjadi pemain film besar itu terus ada guys ya. Dan selanjutnya mereka juga sebelumnya ya, Minion ini ke sebuah tempat, ke sebuah penyihir gitu kan, dimana mereka sempat membawakan sebuah buku, yang dimana buku itu buku yang menarik monster-monster di yang ada situ. Dan ketika mereka stuck dengan ide mereka, selanjutnya mereka membuka buku itu dan memanggil seorang monster, yaitu si Gumi. Ya, Gumi ini kecil, hijau gitu kan, dan secara penampakan nggak begitu jahat, dan juga tidak ada bayangan bahwa ini akan menjadi monster jahat. Tetapi dalamnya monster pasti juga punya pemikiran yang jahat juga. Nah, cerita si Gumi ini bersama tiga temannya ini, si Ed, si Henry, dan juga si James itu ikut Gumi karena Gumi juga punya sebuah ide. Dia ingin menjemput dua temennya di menyeberang laut gitu kan, sedangkan James, Henry, dan juga Ed ini ikut sama Gumi gitu. Tetapi Minion yang lainnya guys ya, itu mereka ketika mereka gagal menjadi pemain film, mereka lebih tepatnya mereka mencari bos baru dan menemukan seorang bos itu seperti makhluk UFO gitu kan, ya kan, seperti alien atau seperti robot gitu kan, tapi dari luar angkasa, dan menjadikan mereka sebagai bos mereka guys ya. Tetapi si tiga Minion ini seperti James, jadi sama si Ed ini sama Gumi menjemput temennya Gumi guys ya. Dan cerita Gumi sama dua monster ini juga ingin menghancurkan dunia ini, karena monster kan masih antagonis kan dari situ. Lalu ketika awalnya James, Henry, sama si Ed ini mengajak Gumi sama dua monster ini untuk ke Hollywood dan main film. Awalnya seperti itu, tetapi ternyata tiga monster ini punya niat yang jahat. Dan nggak cuma itu, mereka ingin merusak dan juga menghancurkan dunia. Dan mereka memanggil monster yang paling besar dan juga paling
paling berkuasa dan dia memiliki power yang paling gede guys ya. Dan selanjutnya kekacauan terjadi, konflik terjadi di situ dimana James, Henry sama Ed yang mengira Gumi adalah monster yang baik tapi ternyata sangat jahat. Mereka harus menghentikan itu semuanya guys ya. Dan ketika mereka hampir kalah, sekali lagi minion yang lain guys ya itu punya bos baru ya tadi si robot tadi, dan oleh mereka membantu 3 minion ini, Henry, James sama Ed ini dalam menghentikan menghentikan kekacauan oleh monster itu guys ya. Nah, cerita semuanya terkendali dan semua monster itu bisa dikembalikan ke alamnya guys ya. Dan tanpa disengaja ternyata salah satu minion ini, si James ini merekam semua itu dan akhirnya menjadi sebuah film dan meledak dan sangat terkenal. Akhirnya James, Henry sama Ed menjadi pemain film terkenal di masa itu guys ya. Lalu dengan minion yang lainnya guys ya menjadi anak buah dari ya si manusia robot tadi guys ya. Dan ini film sangat kocak. Value dari film ini guys ya, yang pertama jelas ya tentang kreativitas tanpa batas. Seperti James di awal film dia bikin kekacauan ya kan, dia membuat raksasa juga menjadi sakit, Mumi jadi hilang, lalu dia pencuri juga jadi hilang juga gitu kan. Tetapi itu semua bentuk kreativitas yang tanpa batas karena idenya itu banyak banget guys ya. Nah, kita si James ini bisa melakukan semua idenya dan bertemu sama James sama si Henry sama si Ed dalam membantu James ini guys ya. Karena leader dari minion si Dick ini nggak suka dan juga lebih tepatnya melarang ide liar dari James ini. Tapi ketika James punya Henry sama Ed semakin terbantu semua ambisi guys ya. Yang kedua tentu tentang support system. James ketika tanda kutip agak tersingkirkan oleh para minion lain, tetapi Henry sama Ed lah yang menguatkan si James ini guys ya. Sehingga dengan support system itu mereka mampu menjadi pemain film dan mampu memproduksi film yang sangat baik guys ya. Yang ketiga jelas ya bagaimana arti persahabatan itu sangat penting, bagaimana kita harus tetap menghargai semua tentang kita tanpa membedakan itu guys ya. Jadi ini film yang sangat bagus, valuable dan juga sangat-sangat kocak. Jangan nonton film Minions and the Monster. Aku Yos pamit, stay positif, keep stoic and ciao.